sini anggota kelompoknya ada saya sendiri Olivia Natasha Putri, yang kedua ada Muhammadiyah Ulra, yang ketiga ada Mailadi Dewi, yang keempat ada Miftah Hasanah Isbah, yang kelima ada Muhammad Azari. Nah, apa sih topik pembahasan? Topik pembahasannya itu yang pertama ada definisi. Poin pertama itu ada pengertian, penyebab, dan pola penyebaran. Yang kedua itu ada mekanisme kerja antibiotik. Yang ketiga itu ada antibiotik alami, pengertian, sumber, dan antibiotik alaminya. Yang keempat itu ada efektivitas antibiotik alami. Yang terakhir itu ada perbedaan antibiotik alami dan antibiotik sintesis. Nah, di sini ada pengertian, penyebab, dan pola penyebaran. Apa sih demam tifoid itu? Demam tifoid merupakan demam yang disebabkan oleh Salmonella enterica yang merupakan bakteri penyebab demam tifoid. Salmonella ini merupakan jenis salmonella yang biasanya menyebabkan infeksi. Salmonella ini biasanya masuk melalui makanan dan minuman yang tercemar, atau lebih tepatnya melalui sintesis yang buruk. Next. Nah, di sini ada pola penyebaran. Pola penyebarannya itu dapat terjadi melalui beberapa cara. Dapat dikenal dengan sebutan SF. Nah, di sini ada food, fever, fly, vomitus, dan feces. Seseorang yang sedang menderita demam tifoid pada feces dan muntahannya ini dapat menyebabkan penularan bakteri salmonella yang di sekitarnya itu dengan makanan dan minuman yang dapat menjadi perantara penularan bakteri, seperti makanan yang sudah terkontaminasi melalui perantara lalat yang membawa bakteri hingga di makanan dan dikonsumsi seseorang yang masih sehat. Next. Nah, di sini ada penyebab demam tifoid. Penyebab utamanya itu dari bakteri salmonella. Pada makanan yang tidak bersih itu dapat terkontaminasi masuk dalam tubuh. Beberapa dari bakteri tersebut itu akan mati, kemudian masuk ke dalam tubuh lambung, dan beberapa lainnya itu akan lolos menuju ke usus dan mulai berkembang di dalamnya. Nah, pada sebagian orang itu memiliki respon imunitas humoral mukosa A yang kurang baik, sehingga bakteri itu dapat menembus ke dalam sel epitel, khususnya pada sel M. Selanjutnya ini bakteri akan masuk ke dalam lamina propira. Di dalam lamina ini bakteri akan terus tumbuh dan berkembang dengan dinding oleh proses fagosinesiola oleh sel imun, terutama pada sel makrofag. Nah, apa sih antibiotik itu? Antibiotik itu merupakan bahan alami yang diproduksi oleh jamur atau mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri penyebab penyakit pada manusia dan hewan. Beberapa antibiotik juga merupakan bahan sintesis untuk diproduksi oleh mikroorganisme yang memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri atau melawan bakteri dan penghambat pertumbuhan bakteri. Nah, antibiotik ini merupakan obat yang dapat digunakan untuk penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, penyakit infeksi ini merupakan penyakit yang ditimbulkan oleh mikroorganisme yang kemudian menyerang pada sistem imun tubuh. Nah, sistem imun tubuh ini tentunya melakukan perlawanan terhadap patogen yang masuk. Ada mekanisme kerja antibiotik. Di sini mekanisme kerja antibiotik itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada antibiotik dengan target menyerang dinding sel. Bagaimana mekanismenya? Yaitu pertama, jadi si antibiotik ini menghambat sintesis atau perbaikan dinding sel bakteri yang menyebabkan resisten itu. Jadi salah satu proses reproduksi bakterinya terhambat dengan kerusakan dinding sel bakteri. Contohnya ada penicillin dan vancomycin. Yang kedua ada antibiotik dengan target DNA. Kalau yang itu menghambat replikasi atau transkripsi DNA bakteri melalui divisi enzim seperti DNA kinase atau DNA polinase aromatik. Nah, contohnya ada ciprofloxacin sama rifampin. Yang terakhir ada antibiotik dengan target kerja menghambat sintesis protein. Kalau ini jadi si antibiotik itu mengganggu fungsi ribosom bakteri sehingga menghambat translasi protein esensial. Contohnya ada tetrasilin sama chloramphenicol.
adalah senyawa yang dihasilkan oleh mikroorganisme alami seperti bakteri, fungi, atau makhluk hidup lainnya yang memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan atau membunuh mikroorganisme patogen. Selman Waksman, seorang pionir dalam pengembangan antibiotik, awalnya mendefinisikan antibiotik sebagai zat kimia yang dihasilkan mikroorganisme untuk menghentikan pertumbuhan mikroba lainnya. Adapun mikroorganisme yang menjadi target antibiotik atau mikroorganisme yang terhambat pertumbuhannya oleh antibiotik, mayoritasnya itu adalah bakteri. Adapun sumber antibiotik alaminya yang pertama ada kayu manis, di mana kayu manis berpotensi atau yang dimana dari kayu manis yang telah dimanfaatkan yaitu kulit dan batang, minyak dari serta daun. Kulit kayu manis memiliki kandungan senyawa flavonoid yaitu saponin, alkaloid, dan tanin. Dan bagian tersebut mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Adapun sumber bahan antibiotik alami lainnya yaitu minyak kelapa murni yang terkenal akan manfaat untuk kesehatan seperti antibakteri, antivirus, atau anti-fumi. Hal ini diduga disebabkan oleh kandungan asam lemak lantai sedang pada minyak. Krim yang mengandung 40% FOC menunjukkan daya antibakteri terhadap bakteri E. coli dan dapat menurunkan viabilitas Salmonella sp. Sumber antibiotik lainnya yaitu ada daun pandan yang dimana pada hasil penelitian Bali et al. Tahun 2019 menunjukkan bahwa ekstrak daun pandan wangi memiliki daya hambat terhadap pertumbuhan salmonella pada konsentrasi 25%, 50%, 70%, dan 100% dengan diameter daerah hambatan masing-masing 11,5 mm, 14 mm, 14,3 dan 15,3 mm yang dimana zona hambat tersebut itu termasuk zona hambat yang kuat. Yang terakhir itu ada bawang putih, yang dimana bawang putih merupakan tanaman rempah yang telah dikenal memiliki sifat antibakteri. Alisin, senyawa organosulfar yang mudah menguap, merupakan komponen utama yang berperan dalam aktivitas antimikroba. Spektrum aktivitas antibakteri alikin cukup luas, efektif terhadap berbagai jenis bakteri gram negatif dan positif, yang dimana Salmonella sp itu termasuk dalam bakteri gram negatif. Baik, dilanjut. Di sini saya akan membahas mengenai efektivitas antibiotik alami. Dapat dilihat pada layar. Di sini ada tabel mengenai konsentrasi zat mengkudu, payan, dan kunyit tentang perhambat pertumbuhan bakteri. Bisa dilihat. Ini merupakan nilai MIC tunggal dari masing-masing ekstrak herbal, yaitu 1 atau 2 mili ekstrak dari mengkudu, pepaya, kunyit untuk penghambatan bakteri. Dapat dilihat dan nilai absorbansi pada konsentrasi tersebut sudah dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Dasar penentuan nilai MIC yaitu dipilih berdasarkan rata-rata nilai absorbansi terkecil dan pada dosis terkecil. Dapat dilihat dosis terkecilnya mengkudu dapat 0,5, pepaya 0,1, dan kunyit 0,1. Hasil dari uji MIC ini dijadikan sebagai dasar pelakuan untuk penentuan nilai functional inhibitor concentration atau FIC. Kombinasi herbal yang diujikan yaitu mengkudu, pepaya, dan kunyit. Next. Lalu setelah MIC, di sini ada FIC. Dari kombinasi ekstrak mengkudu dan ekstrak pepaya dengan formula terkecil yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri hidrofila. Bisa dilihat hasil uji FIC dari kombinasi ekstrak mengkudu dan ekstrak kunyit dengan formula terkecil yang mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Lalu bisa dilihat sinergi memiliki indeks 0,5, lalu adiktif ada 0,5 sampai 1, lalu indifference
pepaya dan ekstrak kunyit dengan formula terkecil yaitu setengah kali pepaya dan 1/8 kunyit, dan nilai FIC indeks yang diperoleh adalah 0,375. Antibiotik alami dan antibiotik sintetis. Yang pertama, antibiotik alami. Antibiotik alami dihasilkan oleh mikroorganisme atau melalui proses sintesis kimia dengan mekanisme kerja sebagai bakteriostatik, menghambat pertumbuhan, atau bakterisida, membunuh bakteri. Senyawa aktif dari tanaman herba memiliki potensi sebagai antimikroba sehingga dapat menjadi alternatif antibiotik alami yang efektif. Efektivitas antibiotik ini dapat diuji menggunakan metode mikrobiologi seperti metode kertas cakram atau Kirby and Bauer dan metode D'Aubert. Lalu yang selanjutnya yaitu antibiotik sintetis. Nah, kalau antibiotik sintetis itu dihasilkan dari senyawa kimia yang dibuat oleh mikroorganisme atau melalui modifikasi senyawa aslinya. Antimikroba sintetis diproduksi secara massal, sedangkan antimikroba alami diperoleh dengan mengekstrak senyawa dari organisme. Penghasilnya senyawa yang membunuh mikroorganisme disebut dengan pedal seperti bakterial dan fungicidal. Sedangkan senyawa yang hanya menghambat disebut statik seperti bakteriostatik dan sustatik. Nah, di sini ada contoh antibiotik alami dan antibiotik sintetis. Contohnya kalau di antibiotik alami itu misalnya ada bawang putih. Nah, bawang putih itu selain dikenal sebagai bumbu masakan, dikenal juga sebagai obat tradisional untuk berbagai penyakit seperti bisu, batuk, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Kandungan utama dari bawang putih itu adalah senyawa sulfur, terutama alisin yang memiliki potensi antibakteri spektrum luas terhadap bakteri gram positif dan negatif, seperti Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, Escherichia sp, dan Salmonella sp. Alisin juga efektif melawan jamur dan bakteri dengan menghambat atau menghancurkan pertumbuhannya. Lalu yang contoh kedua yaitu antibiotik sintetis. Nah, di contohnya itu ada sulfonamida. Sulfonamida adalah antimikroba sintetis pertama yang berhasil dikembangkan. Mekanisme kerja antimikroba sulfonamida melibatkan penghambatan kompetitif pada sintesis asam folat yang pada akhirnya mencegah pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme. Karena mekanisme kerjanya tersebut, sulfonamida termasuk dalam kelompok agen bakteriostatik. Lanjut. Nah, perbedaan prosesnya, kalau antibiotik alami yaitu ketika senyawa alisin terbentuk saat bawang putih dipotong atau dihancurkan melalui reaksi enzim alinase. Alisilin memiliki aktivitas antibakteri dengan menghambat sintesis RNA bakteri yang efektif melawan bakteri resisten seperti Staphylococcus aureus. Namun aktivitasnya berkurang jika dipanaskan karena perubahan struktur alisin. Kandungan lipid membran bakteri juga mempengaruhi. Nah, jadi kesimpulannya, antibiotik itu adalah zat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat suatu bakteri atau pembunuhan bakteri yang menyebabkan infeksi. Berdasarkan sumbernya, antibiotik itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada antibiotik alami dan antibiotik sintesis. Antibiotik alami itu berasal dari mikroorganisme seperti jamur atau bakteri yang lainnya. Sedangkan antibiotik sintesis merupakan antibiotik yang dibuat secara kimia di laboratorium. Nah, cara kerjanya itu antibiotik meliputi penghancuran dinding atau membran sel bakteri, sedangkan penghambat sintesis protein atau replikasi DNA. Antibiotik alami ini mempunyai keunggulan karena lebih ramah lingkungan dan resiko sintesisnya itu lebih kecil, tapi efektivitasnya itu sering lebih rendah dibandingkan dengan antibiotik sintesis karena spektrum kerjanya itu terbatas. Nah, pada sebaliknya, si antibiotik sintesis ini lebih efektif dengan spektrum kerja yang luas, namun dapat memicu resistensinya lebih cepat. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan potensi antibiotik alami sebagai alternatif yang efektif dan berkelanjutan. Sekian atas penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for your attention. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.